kami terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mengurapi pembacaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2026 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Benar dalam Tindakan, yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 16. Dan pembacaan Alkitab satu tahun diambil dari kitab Yesaya pasal 53 sampai 55 dan Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 20. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat tersebut terlebih dahulu. Saya akan baca dari Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, hidup benar dalam Efesus pasal yang kelima ini dituliskan oleh Paulus sebagai hidup sebagai anak-anak terang di ayat 8. Hidup seperti orang arif di ayat yang ke-15.
Mengapa orang Kristen harus hidup benar dalam tindakan, saudara? Karena yang pertama, karena kita telah dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan dan darah Yesus Kristus. Kita yang tadinya hidup dalam dosa dan kegelapan, tidak ada yang benar yang kita lakukan maupun pikirkan. Namun Allah yang penuh kasih memberikan anugerahnya bagi kita dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi manusia, mati di kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya menerima murka Allah karena pemberontakan kita. Darah Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita oleh iman kita kepada Kristus. Sehingga kita lewat pengorbanannya dibenarkan oleh Allah. Sebab itu karena kita telah dibenarkan, maka kita selayaknya hidup dalam kebenaran Allah. Yang kedua, saudara, karena perbuatan kegelapan tidak berbuahkan apa-apa di ayat 11. Perbuatan kegelapan hanya akan membawa kepada kebinasaan. Alih-alih kita melakukan perbuatan kegelapan, Paulus menuliskan agar kita menelanjangi perbuatan kegelapan tersebut. Karena kita telah menerima terang Kristus. Dan terang itu akan menelanjangi setiap perbuatan sehingga akan nampak mana perbuatan yang benar, mana yang tidak benar. Biasanya perbuatan kegelapan dilakukan sembunyi-sembunyi, dan apa yang sembunyi telah diketahui oleh terang itu. Sebab itu mari kita tinggalkan perbuatan kegelapan dan mulai hidup benar di dalam terang Kristus. Yang ketiga, saudara, alasannya karena kewarganegaraan kita sekarang adalah kerajaan surga. Sejak kita bertobat dan dibenarkan oleh anugerah Allah, maka kita berpindah dari warga kerajaan dunia menjadi warga kerajaan surga. Itu bukan karena usaha kita, melainkan karena pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebagai warga kerajaan surga, maka kita telah dilahirkan baru sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kesukaan kita seharusnya sudah bukan lagi hidup dalam kecemaran. Sebab kita telah diberikan hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kaum Puritan mengajarkan bahwa ada dua bentuk kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang diperhitungkan, yaitu kebenaran yang diberikan oleh Kristus. Dan yang kedua adalah kebenaran yang dijalankan, yakni kebenaran yang ditunjukkan dalam hidup kita dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, kedua bentuk kebenaran ini terjadi dalam hidup kita. Kita sudah dibenarkan melalui darah Kristus oleh iman kita, ya. Tetapi setelah itu, kita harus menunjukkan kebenaran itu dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Dan untuk ini, kita tidak mampu melakukannya dengan usaha sendiri. Sebab itu, Allah telah memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai penolong yang akan memampukan dan mengarahkan kita untuk hidup benar dalam tindakan kita sehari-hari. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita sudah dibenarkan, sebab itu
sekarang hiduplah dengan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur. Siapa kami sebelumnya? Kami hanyalah orang-orang yang patut dimurkai. Kami orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Namun Tuhan telah membawa kami keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang-Nya yang ajaib, supaya kami melakukan apa yang baik, yang Tuhan sudah tentukan dan sediakan dari sejak semula. Terima kasih ya Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan. Dan biar kiranya Engkau pakai seluruh hidup kami ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.